Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya Sobat Pak Itam? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kali ini Pak Itam mau bikin apam Pinang Pontianak. Nah, kebetulan Pak Itam lagi mencoba riset nih. Ya, teman-teman bisa lihat bahan yang Pak Itam gunakan adalah tepung tapioka, telur, ragi, soda, keju, dan ada coklat ya. Nah, ini untuk toppingnya nanti. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat, pertama yang Pak Itam lakukan adalah Pak Itam masukkan gula. Ini Pak Itam gunakan kurang lebih 2 sendok makan. Kalau ingin manis lagi untuk adonannya bisa ditambah ya. Ini Pak Itam coba kasih takarannya segitu. Nah, setelah itu Pak Itam coba masukkan tepung tapioka. Nah, ini tadi kurang lebih 100 gram ya. Sobat Pak Itam bisa melihat tadi sudah ditimbang. Bertahap ya untuk memasukkannya. Sapinya itu sudah, tetapi nanti setelah dikasih air. Nah, selanjutnya Pak Itam coba masukkan air. Ini takaran air yang Pak Itam berikan kurang lebih 150 ya. Tentatif karena Pak Itam cari rekomendasi ada yang 130. Yang jelas intinya Pak Itam ini membuat satu adonan. Nah, sekarang Pak Itam coba aduk ya. Ya, diaduk secara rata sampai semua adonan yang tadi Pak Itam kasih dan itu tercampur dengan air. Nah, setelah nanti udah tercampur dengan air, baru kita masukkan adonan-adonan yang lain. Kita masukkan bahan-bahan yang lain. Sampai salah nih Pak Itam sebutnya. Nah, ini ada minyak goreng sedikit supaya adonannya tambah mengembang kali ya. Yang jelas referensinya itu tentatif menggunakan minyak. Nah, setelah itu Pak Itam coba masukkan telur ya. Seperti biasa Pak Itam masih belum bisa kayak yang di film-film chef gitu yang pakai tangan. Nah, kebetulan Pak Itam kali ini pakai sendok. Nah, setelah itu kita coba ya, kita aduk rata sampai semua tercampur. Nah, kali ini Pak Itam coba masukin soda kue ini ya. Oke, lanjut lagi untuk mengadukan sampai rata semuanya, sampai benar-benar terlihat semua adonannya itu tercampur rata. Perlahan tapi pasti, yang jelas semuanya harus tercampur dengan rata ya. Jangan sampai ada yang bergumpal-gumpal. Nah, biasanya kan ada tuh. Nah, seperti itu. Lanjut terus kita coba untuk aduk. Nah, nextnya di dapur Pak Itam sudah menghidupkan kompor. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam mencoba 2 tungku. Jadi tungku yang di sampingnya Pak Itam tambahkan dengan api sedang ya. Setelah panas baru nanti kita mencoba untuk masukkan adonannya. Nah, selanjutnya kita coba ya, kita masukkan adonan yang tadi sambil dikocok-kocok lagi ya sebelum dimasukkan. Kita masukkan adonannya pelan-pelan. Nah, ini kebetulan sudah mulai panas tadi ya, makanya Pak Itam mencoba untuk masukkan adonannya. Seperti biasa, jika mau ada kriuk-kriuk di tepi, si teflon harus diputar-putar ya. Ini tentatif sih, bagaimana Sobat Pak Itam ingin adonan ini ada crunchy-nya. Nah, kita tunggu sampai beberapa menit sampai benar-benar adonannya matang, setengah matang maaf. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat itu adonan udah mulai agak matang ya. Bisa dilihat tuh. Nah, setelah agak matang gitu kita coba tutup untuk biar supaya tambah matang lagi ya. Nah, setelah itu ini kurang lebih ya nggak sampai 1 menit sih, karena memang tadi mau mematangkan kembali. Nah, setelah itu Pak Itam coba buka dan mencoba untuk masukkan gula. Ini tentatif ya buat teman-teman. Tadi kan untuk adonan itu 2 sendok makan. Nah, ini kalau kebanyakan nih orang kalau udah tambah susu itu kan udah manis. Tapi Pak Itam mau coba kasih gula lagi karena memang Pak Itam suka dengan yang manis-manis. Karena memang snack ini kan Pak Itam buatnya manis, jadi Pak Itam mencoba untuk menambahkan gula. Nah, lalu kita tutup
ditunggu sebentar saja, beberapa ya kurang lebih 1 menit juga ini Pak Itamnya. Nah habis itu selesai, coba Pak Itam hidangkan. Nah langkah berikutnya Pak Itam coba kasih blue band. Ini sebenarnya untuk supaya ada rasa-rasa blue bandnya sih, tapi kebanyakan yang orang jual kan menggunakan blue band. Tapi ada lagi tuh minyak yang lain tapi mahal, jadi Pak Itam menggunakan blue band saja. Selanjutnya Pak Itam potong ya, dibelah dua dulu karena sistemnya itu mau dicampur. Kadang sih biasanya nggak dicampur. Nah ini Pak Itam coba belah dua yang nanti bisa untuk ditutup setelah kita kasih toppingnya. Setelah dibelah, Pak Itam coba kasih topping ya sobat Pak Itam. Topping pertama yang Pak Itam masukkan itu adalah susu kental manis. Pak Itam menggunakan susu Indomilk ya. Kebetulan masih banyak nih susunya, jadi belum belanja lagi. Tentatif juga untuk susunya berapa takarannya, yang jelas selama memang sudah kelihatan banyak, dan karena tadi Pak Itam menggunakan gula cukup manis, jadi tidak terlalu banyak Pak Itam kasih susunya. Nah selanjutnya Pak Itam coba kasih mesis ya. Ini kebetulan Pak Itam menggunakan mesis. Setelah semuanya kita masukkan mesisnya, selanjutnya Pak Itam tata supaya mesisnya rapi ya, karena tadi ada gumpalan-gumpalan rapi. Nah ini adalah topping the best sih menurut Pak Itam, karena Pak Itam suka banget yang namanya keju. Nah kali ini Pak Itam mencoba untuk memparut keju. Kalau misalnya dalam satu balok keju yang biasa kita beli, nah ini tadi Pak Itam pakainya 1/4. Ini tentatif sih, karena Pak Itam memang mau bagi-bagi. Nah ini Pak Itam pakai 1/4 saja. Semuanya diparut ya sobat Pak Itam. Tapi kalau sobat Pak Itam pengen banyak lagi, boleh ditambah lagi. Nah begitulah cara yang Pak Itam gunakan. Ya, beginilah hasil tampilan Pak Itam buat Abang Pinang Pontianak. Kebetulan Pak Itam ngebuatnya nggak terlalu gosong ya. Ya, so far so good sih. Jadi buat sobat Pak Itam pengen coba resep ini, silahkan. Semoga video kali ini yang Pak Itam buat bermanfaat ya buat sobat Pak Itam. Selamat menikmati.